Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Kasih Karunia Tuhan kepada semua manusia, yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-27. Pada pasal ini mengisahkan seorang panglima Raja Aram yang mengalami penyakit kusta yang bernama Naaman. Saat Naaman mengalami sakit kusta, maka seorang anak yang ditawan dari Israel dan menjadi pelayan dari istri Naaman memberitahukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit tuannya. Saat kabar tersebut disampaikan kepada Naaman, maka Naaman atas seizin Raja Aram pergi ke Israel untuk bertemu dengan seorang nabi di sana dengan membawa beberapa persembahan atau hadiah. Tetapi ketika surat izin juga diberikan kepada Raja Israel, dia pun mengoyakkan pakaiannya. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang Yahudi apabila mendapat kabar yang dianggap sebagai hujatan. Raja tersebut berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menyembuhkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara dengan aku." Saat Nabi Elisa mendengar hal itu, maka dia mengirim pesan kepada raja supaya Naaman yang sakit kusta itu datang kepadanya. Kemarahan sang raja merupakan hal yang harus menyadarkan dia bahwa ilah-ilah yang dia sembah bukanlah Allah yang hidup yang berkuasa atasnya. Nabi Elisa menawarkan jasanya walaupun dia dilupakan sebagai nabi dan semua hal yang telah dia lakukan juga tidak diingat oleh raja lagi. Hal ini terjadi supaya orang di luar Yahudi mengetahui bahwa di Israel memiliki seorang nabi Allah. Setelah Naaman bersama dengan rombongan sampai ke tempat kediaman Nabi Elisa dan melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh nabi itu, walaupun awalnya dia sempat menolaknya, tetapi akhirnya dia sembuh dari sakit kustanya. Setelah sembuh dari sakitnya yang tidak seorang pun tabib di Aram sanggup menyembuhkannya, Naaman seorang penyembah berhala menyadari dan berkata kepada Nabi Elisa, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Dalam kisah ini kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Tuhan mengasihi semua umat manusia, dan Tuhan rindu bahwa semua umat manusia mengenal Dia. Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepadanya, hendaknya kita bersikap seperti Elisa yang mencerminkan kasih Tuhan kepada siapapun, termasuk orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita jangan bersikap seperti Gehazi yang cemburu akan kebaikan Elisa kepada Naaman, sebab Nabi Elisa tidak menerima pemberian dari Naaman. Tetapi akhirnya penyakit Naaman berpindah kepada Gehazi dan sampai kepada keturunannya, sebab telah berbohong dan mengambil hadiah dari Naaman tersebut. Ketidaktaatan Gehazi merupakan gambaran orang-orang yang cemburu akan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada semua orang. Biarlah kita memandang hidup kita sama seperti Tuhan memandang hidup kita, dan jangan bersikap seolah-olah kasih karunia Tuhan hanya untuk diri sendiri, melainkan hidup kita mencerminkan kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.